Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang kembali pada video pembelajaran kelas online Akhlak Tasawuf kelas 11 semester ganjil. Pada video yang kedua ini saya akan menjelaskan materi tentang kisah Umar bin Abdul Aziz. Saya harap teman-teman dapat menyimak dengan baik dan nantinya teman-teman mampu mengambil ibroh dari kisah ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, teman-teman ada yang udah tahu siapa sih Umar bin Abdul Aziz? Atau ada yang pernah mendengar mungkin kisah Umar bin Abdul Aziz? Nah baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang kisah Umar bin Abdul Aziz ini. Umar bin Abdul Aziz ini adalah seorang khalifah Bani Umayyah. Beliau merupakan khalifah ke-8 menggantikan sepupunya yang bernama Sulaiman. Umar bin Abdul Aziz dilahirkan di kota Madinah pada tanggal 2 November tahun 682 Masehi. Beliau merupakan putra dari Abdul Aziz, putranya Khalifah Marwan bin Hakam. Ibunya bernama Laila. Laila ini merupakan cucu dari Khalifah Umar bin Khattab. Karir politik Umar bin Abdul Aziz diawali ketika beliau masih muda. Umar bin Abdul Aziz yang masih muda saat itu diminta oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan untuk datang ke kota Damaskus. Ia tertarik dengan kepribadian Umar bin Abdul Aziz sehingga ia mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai menantu dan menikahkannya dengan Fatimah. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi gubernur di kota Hijaz. Saat itu usia Umar bin Abdul Aziz masih sekitar 24 tahun. Nah, kota Hijaz ini adalah sebutan untuk dua wilayah kota penting, yaitu Mekah dan Madinah. Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai gubernur di kota Hijaz sekitar 7 tahun. Mengapa Umar bin Abdul Aziz bisa diangkat menjadi seorang khalifah? Pada saat itu, pada suatu hari, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ketika sedang sakit meminta pendapat kepada wazirnya yang bernama Roja bin Hiwah. Dia bertanya, siapakah orang yang cocok untuk menjadi pengganti khalifah setelah Khalifah Sulaiman? Nah, wazirnya itu berpendapat bahwa Umar bin Abdul Aziz lah yang cocok menjadi khalifah pengganti. Rupanya Khalifah Sulaiman setuju dengan pendapat dari wazirnya tersebut. Kemudian diam-diam Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik membuat surat wasiat yang isinya apabila dia meninggal nanti penggantinya adalah Umar bin Abdul Aziz. Nah, setelah Khalifah Sulaiman meninggal, akhirnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi Khalifah Bani Umayyah. Ketika ditunjuk menjadi seorang khalifah, ia mengucapkan istijro atau kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seolah-olah beliau mendapatkan bencana kematian, bukan bergembira ria atau menyelenggarakan pesta kemenangan. Tetapi Umar bin Abdul Aziz malah mengucapkan kalimat tersebut. Umar bin Abdul Aziz benar-benar bertindak seperti mayat yang sedang menghadapi siksa kubur, menjauhi semua hal yang akan mendatangkan petaka di hadapan Allah, dimulai dari diri pribadi, menyerasikan niat, ucapan, dan tindakan. Dia berkeinginan agar tidak ada konflik batin dan goncangan lahiriah yang berdampak luas bagi halayak umat. Khalifah Umar bin Abdul Aziz terkenal sebagai sosok khalifah yang sangat soleh, jujur, cerdas, berani, bijaksana ketika semasa memimpin Bani Umayyah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini hanya memimpin Bani Umayyah sekitar 2-3 tahun saja. Tidak terlalu lama, tetapi dalam masa kepemimpinan beliau, Bani Umayyah berada dalam masa keemasan dan kesejahteraannya. Akhirnya Khalifah bin Abdul Aziz wafat pada tanggal 5 Februari tahun 720 Masehi dalam usia yang terbilang masih cukup muda. Demikian kisah Umar bin Abdul Aziz ini, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman mampu mengambil ibrah dari kisah ini. Selanjutnya, silahkan teman-teman saksikan video ilustrasi berikut. Video ini menceritakan salah satu contoh kesederhanaan yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Selamat menyaksikan.
menyaksikan. Assalamualaikum adik-adik, mari kita ikuti cerita kali ini. Cerita kita mengisahkan seorang pemimpin yang mulia, yaitu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Beliau merupakan keturunan sahabat Nabi yang mulia yang juga seorang khalifah. Kesederhanaan hidup Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Umar bin Abdul Aziz berasal dari keluarga bangsawan yang kaya raya dan berkuasa. Namun, Umar yang masih hidup muda sangat sederhana. Hal ini sangat berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain yang hidup dalam kemewahan. Sifat sederhana dan tidak serakah inilah yang dikuasai oleh khalifah saat itu, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Akhirnya, ketika Sulaiman bin Abdul Malik sakit-sakitan, beliau menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai penggantinya. Umar bin Abdul Aziz yang ditunjuk bukannya girang, beliau malah menangis sekeras-kerasnya karena sedih. Umar bin Abdul Aziz menangis karena membayangkan betapa beratnya tanggung jawab menjadi seorang pemimpin negara. Suatu ketika, saat beliau telah diangkat menjadi khalifah, datanglah seorang ulama untuk mengunjungi beliau. Ulama tersebut bernama Salamah bin Danar. Beliau adalah sahabat khalifah sejak dulu. Tak kala mendekati sang khalifah, beliau terkejut karena melihat perubahan fisik beliau. Badan beliau kurus, serta memperlihatkan keletihan yang luar biasa. Akhirnya, Salamah bertanya kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, "Mengapa badan Anda menjadi sedemikian rupa, wahai Khalifah? Bukankah dulu wajah Anda tampan dan kulit Anda halus?" Khalifah pun menjawab, "Begitulah, aku memang telah berubah." "Lantas, apa yang menyebabkan Anda berubah? Padahal Anda menguasai seluruh kekayaan dan Anda adalah seorang pemimpin bagi umat Islam," tanya Salamah lagi. Mendengar pernyataan itu, tiba-tiba saja Khalifah Umar menangis. "Ingatkah Anda tentang suatu hadis dari Nabi kita yang pernah Anda bacakan kepadaku sewaktu di Madinah, wahai Abu Azim?" Ujar Khalifah Umar, "Saya telah menyampaikan banyak hadis, wahai Khalifah. Hadis manakah yang Anda maksud?" tanya Salamah. "Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah," jawab Khalifah Umar. "Benar, aku masih mengingatnya. Bunyinya begini. Saya telah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di hadapan kalian terhampar rintangan yang terjal, sangat berbahaya. Tidak ada yang mampu melewatinya dengan selamat kecuali orang yang kuat," jawab Salamah. Mendengar hal tersebut, makin keraslah tangisan sang khalifah. "Apakah Anda sudi menegurku, wahai Abu Azim? Bila aku berhela-hela dalam mendekati rintangan yang terjal tersebut sehingga aku dapat melewatinya, karena aku khawatir jika aku tidak akan berhasil," tanya sang khalifah lagi. Salamah pun menganggukkan kepalanya sambil tersenyum karena keluhuran akhlak pemimpinnya. Pada saat lain di waktu malam, Khalifah Umar bin Abdul Aziz sedang bekerja larut malam di kantornya. Tiba-tiba, pintunya diketuk orang dari luar dan terdengar ucapan salam. Khalifah pun membalas ucapan salam tersebut lalu mempersilahkan orang tersebut masuk. Ternyata yang datang adalah salah seorang putranya. "Wahai anakku tercinta, ada keperluan apa malam-malam begini?" tanya Khalifah. "Wahai ayah, aku datang ingin mendiskusikan suatu urusan denganmu," jawab putranya. "Apakah urusannya ada hubungannya dengan negeri ini atau urusan pribadi semata?" tanya Khalifah lagi. "Wahai ayah, ini adalah urusan pribadi." Mendengar jawaban putranya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pun segera mematikan lampu sehingga ruangan itu menjadi gelap. Putranya heran melihat hal ini, lalu bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, mengapa engkau mematikan lampu?" "Anakku, minyak pada lampu ini dibiayai oleh uang kas negara. Jika aku menggunakannya untuk keperluanku pribadi,
Aku khawatir di hari kiamat nanti rakyatku akan menuntutku akan lampu ini. Terkejutlah sang anak mendengar jawaban ayahnya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang adil tidak mau sedikit pun menggunakan harta yang bukan miliknya untuk keperluan pribadinya, karena beliau sangat takut akan pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Adapun dalam masa pemerintahan beliau, umat Islam mengalami masa keemasan. Rakyat hidup makmur dan sejahtera. Sampai-sampai Baitul Mal negara kesulitan mencari fakir miskin untuk disantuni. Ini adalah buah dari akhlak beliau sebagai khalifah yang melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya.